Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Dimas Wahyudi. Kali ini saya akan membahas seputar hubungan volume dan frekuensi ya. Di sini saya pakai aplikasi RTI Business. Langsung kita buka aplikasi RTI Business. Saya masuk ke jajaran atas ini, mover. Saya coba masuk ke top volume ya, aktif volume atau share. Ya, di sini langsung saja kita pilih saham-saham yang dengan fluktuasi yang tinggi ya. Yang paling atas ini kita ada Kabak Toys ya, Kabak ARB, kita ke Toys aja ya, dia menolak ARB minus 5. Nah, di sini jadi pergerakan chartnya itu sangat fluktuatif sekali naik turunnya. Lalu di sini biasanya ada bid ask frekuensi yang biasanya terjadi pada saat jam bursa ya. Lalu di bawahnya itu adalah price fall frekuensi ya, biasanya akan berbentuk tabel seperti ini ya, tabel. Lalu untuk lebih mudah kita memahami, bisa atur ke chart, kita pencet chartnya. Nah, di sini ada chart bar ya. Untuk warna biru itu mengindikasikan bahwa di sini ada volume. Jadi biru adalah volume, sedangkan yang pink ini adalah frekuensi. Jadi volume adalah jumlah lot yang ditransaksikan, sedangkan frekuensi adalah jumlah transaksi yang terjadi ya. Bisa kita anggap sebagai orang juga. Jadi orang yang melakukan transaksi itu membentuk sebuah satu frekuensi ya. Jadi semakin besar volume itu ada indikasi di situ ada akumulasi orang yang akumulasi jumlah besar dengan frekuensi. Nah, frekuensinya, jika frekuensinya besar otomatis 1:1 ya. Tapi jika volumenya lebih besar dari frekuensi, itu bisa mengindikasikan orangnya dikit tapi volumenya besar, transaksi lotnya besar, yang menandakan itu adalah sebuah bisa dijadikan acuan bandar ya. Jadi bandarnya masuk di area situ. Nah, di situ di sini kita lihat lot yang warna biru itu nyari yang lebih dominan ya daripada yang warna pink atau frekuensi. Di sini terlihat di angka 266, 268, 270 ini tercover oleh bandar ya. Terlihat dari chart itu memang dia sempat menyentuh RB di angka 266 ya. Low-nya di 266, lalu dia diangkat lah, yang angkat harga berapa terbanyaknya, yaitu di harga 266, 268, 270. Sehingga jika kita mau HK di harga 272 itu otomatis di atas AVG bandar. AVG bandar itu adalah average pembelian bandar itu. Average-nya itu di angka sekitar 266, 268, 270. Ini terlihat volumenya dia cukup tinggi, frekuensinya lebih sedikit ya. Ya, jadi pembacanya kurang lebih seperti itu. Lah, untuk yang berikutnya juga sama semua seperti itu. Nah, di sini terlihat di angka 306 volumenya cukup tinggi, 308 juga, 3010, 314. Lah, itu kita cari di mana perbedaan antara volume dan frekuensi itu sangat signifikan sekali. Jadi ketika dia hampir sama seperti ini, dia hampir sama di 318, 320, itu bukan acuan signifikan ya. Di sini menandakan kalau itu sudah seperti area distribusi lah, seperti itu. Tapi ketika volumenya dia sangat tinggi berbanding daripada frekuensi ya, 1:2, itu biasanya ada indikasi bandar lagi ada yang HK seperti itu. Nah, ketika kita lihat ada bandar ya 330, 332, itu dia volume tinggi, frekuensi kecil, tapi dia harganya atas sekali, sedangkan ini sudah minus sekarang ya, otomatis dia kan kondisi nyangkut. Lah, apa benar bandar itu nyangkut ya? Bandar bisa nyangkut kalau dia diguyur sama bandar yang levelnya lebih tinggi lagi atau uangnya lebih banyak lagi. Jadi seorang perseorangan itu bisa disebut bandar jika dia membeli suatu barang dengan jumlah yang besar, sehingga pembeliannya tersebut bisa mempengaruhi pergerakan dari harga saham tersebut. Jadi jika pembelian seseorang itu dengan jumlah lot yang cukup besar dan transaksinya itu mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut, maka bisa dikatakan itu seorang bandar, walaupun bandar kecil. Nah, bandar kecil itu kalahnya bakalan sama bandar yang lebih gedenya lagi. Nah,
tahu bandar kecil atau besarnya, nah di situ kita bisa membuat sebuah hitungan. Jadi di mana frekuensi dan volume itu dibagi ya. Contohnya kita langsung ambil kalkulator aja biar lebih mudah. Ya, kalkulator RTI. Nah, ini kita lihat di AVG langsung angka sekitar 330, 332 ya. Di sini ada volume. Jadi volume kita ketik dulu, volume. Lalu kita bagi dengan jumlah frekuensinya. 1188. Nah, di sini didapat angka setiap satu frekuensi yang terbentuk itu average pembelian lotnya itu sekitar 186 ya, 186,7 sekitar segitu ya. 186. Oke, kita langsung ke yang 332. Ada 95 971 dibagi jumlah frekuensinya 209. Nah, lebih besar lagi di sini ketemunya 459,1. Jadi otomatis pembelian di harga 332 itu sebenarnya lebih banyak daripada pembelian di harga 330. Ya, jadi semakin besar ketemu hitungannya ini, maka bisa mengindikasikan bahwa ada seorang yang berduit gede atau bandar yang ada di harga ini. Nah, selain melihat itu, kita juga coba melihat di kisaran harga yang lainnya. Jadi jangan terpacu di harga itu. Kita lebih akuratnya kita membandingkan keseluruhan dari harga transaksi. Karena jika bandar tersebut nyangkut, bisa saja dia itu salah hitungan atau mungkin dia kena guyuran bandar yang lebih gede. Lah, langkahnya dia itu ada dua ya juga. Dia bisa juga melakukan cut loss atau dia juga bisa melakukan untuk average ya. Jadi memang orang berduit gede jumbo dia bisa mengcover di harga berapapun, tapi bukan semua bandar itu nggak selalu dia gain, jadi pasti ada lossnya juga karena di atas bandar masih ada bandar yang gede lainnya seperti itu. Banyak-banyakan uang ya. Jadi kita coba average harga di 266 ya. Di sini kita coba 290937 dibagi 2428. Ketemunya 119 ya. Jadi masih lebih kecil. Terus 268 ini ada ini lotnya 203 982 dibagi 1526 133 ya, masih lebih kecil. Terus yang terakhir di 270 ya, yang mengindikasikan aja yang terlihat perbandingan cukup gede. Di situ kita melakukan sebuah perhitungan. Nah, perhitungan ini memang sangat lama kalau kita pakai kalkulator. Jadi kita memakai sebuah perkiraan aja dengan melihat chartnya ini, chartnya dari diagram batang ini ya, dibagi 3228 lah 127,81. Nah, komanya ini bisa nggak dianggap juga nggak apa-apa, yang penting adalah angka pastinya yang di depan ya. Jadi di sini disimpulkan bahwa memang ada bandar yang cover dia dari ARB 266, 268, 270, tapi di samping itu pula ya ada bandar yang salah hitungan, jadi dia HK di harga 330, 332. Ini kemudian langsung ada yang haki hingga dia ARB seperti itu. Jika dilihat dari kondisinya, chartnya ya. Jadi di sini ada sebuah akumulasi retail ya, dia kena guyuran waktu pagi. Lalu di harga atas ini tadi ada bandar yang HK sehingga harganya langsung pucuk gini. Tapi setelah itu terjadi sebuah hajar kiri atau aksi taking profit ya, entah itu retail atau bandar yang lebih gede lagi yang mungkin setelah mengambil barangnya di hari yang kemarin. Jadi sudah punya barang kemarin hari, sehingga harganya lalu dibawa turun, ini down, lalu di cover lagi di harga bawah. Jadi otomatis yang punya
FEG 266, 268, 270 ini juga bandar, dia mengcover lagi di ARB, lalu ikutan naik hingga angka sini, tapi lalu diguyur lagi sama bandar hingga menyentuh minus 5%. Jadi permainan bandar itu memang sulit sekali diprediksi ya. Kalau kita lagi di jam-jam closing market lah, yang mudah diprediksi itu adalah di jam-jam market ya. Kenapa begitu? Karena waktu di jam market memang udah tidak ada broker sumari, tapi di situ kalau di aplikasi saya ya, odds dari Mirai itu ada yang namanya menu dan ya. Menu dan itu digunakan untuk mengetahui bandarnya itu dia lagi posisi hajar kanan, beli kanan, atau hajar kiri. Kalau lewat PC dari aplikasi odds ini ada yang namanya transaksi. Transaksi itu kita bisa melihat jumlah berapa banyak orang yang melakukan beli kanan atau HK, dan berapa banyak orang yang melakukan haki atau jual di kiri di bid ya. Kalau di dan ini menu dan itu terlihat ada lot gede seperti ini ya. Jadi lotnya itu sekitar 10% biasanya dari bid atau offer. Dia itu melakukan 10% atau lebih, dia itu melakukan hajar kanan, maka harganya naik. Tapi jika dia harga hajar kiri, jadi harganya ini adalah harga bid ya. Jadi 270 ini adalah harga bid ya. 270 ini adalah harga bid. Lalu kita lihat dan historinya. Ada orang yang melakukan penjualan 1000 di harga bid 270. Kenapa saya bilang ini penjualan bandar ya? Karena di saat seperti ini bandar itu jual di harga bid, jadi otomatis haki. Nah, kenapa itu bandar? Karena dia memang lotnya gede, cukup gede ya, 1000 lot seperti itu. Kalau ini yang muncul lebih dari 1000 lot ya, 2000, 3000, 5000 dan berulang kali di harga bid, itu harganya bakalan dibawa turun karena bandar lagi jualan. Tapi kalau harga yang tertera di sini ya, di sampingnya jam ini time, itu adalah harga offer. Jadi harga 272 ini dia muncul, lalu volumenya gede, otomatis itu bisa disimpulkan adalah hajar kanan. Jadi masuklah pada saat ada yang hajar kanan. Memang harganya nanti offernya ini bakal dimakan sangat cepat, sehingga kalian cukup cepat juga harusnya dalam hal eksekusi ikut masuk. Lalu ketika kalian melihat dan history ini bandar ada yang hajar kiri, maka kalian juga melakukan penjualan. Jadi di situ kalian cuman numpang sama si market maker atau pemain besar yang lagi masuk di saham itu, masuk keluar. Jadi jangan sampai melawannya, kalian ikuti aja alurnya seperti itu. Jadi yang pertama, pada saat jam trading itu kalian melihatnya di running trade. Running trade-nya ini saham apa yang keluar dengan harganya, fluktuasi harga, terus volatile-nya ya. Kalau bagus biasanya itu sahamnya muncul terus, lalu dengan volume yang gede-gede transaksinya. Kalian lihat langsung di stock price-nya, di situ terlihat dan hanya itu apakah ada yang hajar kanan. Kalau ada yang hajar kanan, jadi hajar kanan itu harganya ini harga ask atau offer ya, lalu volume gede, berarti dia hajar kanan, kalian ikut masuk. Tapi ketika yang tertera di sini adalah harga bid dan volume gede, maka itu adalah hajar kiri, langsung kalian ikut keluar seperti itu ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Mungkin kalau kurang paham bisa langsung komen di bawah ya. Dan terima kasih telah menyimak video ini.